Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Kusmita, NIM 19059130. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang metode reorganisasi perusahaan. Untuk menyelamatkan suatu perusahaan diperlukan pengorbanan dari berbagai pihak, termasuk itu dari pihak pemilik, kreditur, karyawan, supplier, dan juga bahkan dari pemerintah. Dari pihak kreditor, dengan adanya reorganisasi perusahaan, maka mereka akan kehilangan sebagian tagihannya, sehingga dari pihak kreditor harus merubah kreditnya menjadi penyertaan. Sedangkan untuk pihak pemilik, kemungkinan besar setelah reorganisasi perusahaan, mereka akan kehilangan kepemilikannya. Kemudian di dalam melakukan reorganisasi perusahaan diperlukan 3 langkah. Yang pertama, menaksir nilai perusahaan. Yang kedua, menentukan struktur pendanaan yang dipandang cukup aman. Dan yang ketiga, menentukan nilai sekuritas yang baru. Contohnya, misal suatu perusahaan ditaksir memiliki laba setelah pajak setelah melakukan reorganisasi finansial pada tahun depan adalah 150 juta. Dari setiap rupiah laba yang diinvestasikan diharapkan dapat memberikan return on equity atau ROE sebesar 20%. Perusahaan memutuskan hanya akan membagi 20% sebagai dividen. Maka perhitungannya bila digunakan model pertumbuhan konstan, maka pertumbuhan per tahun diperkirakan 0,8 dikali 20%, yaitu hasilnya 16%. Kemudian bila ditaksir biaya modal sendiri adalah 18%, maka taksir nilai perusahaan bila tidak menggunakan hutang adalah 30 juta dibagi 0,18 dikurang 0,16, hasilnya 1,5 miliar. Maka nilai 1, miliar inilah yang dipergunakan sebagai pegangan untuk menentukan nilai sekuritas yang baru. Kemudian untuk struktur modal, jika sebelumnya struktur modal sebelum reorganisasi perusahaan finansial adalah struktur modalnya, jika obligasi 1 miliar, kemudian modal sendiri 1 miliar, maka jumlahnya 2 miliar. Maka setelah reorganisasi perusahaan, maka nilainya akan berubah menjadi 1,5 miliar. Di mana struktur modal yang baru, yaitu modal sendiri baru 1 miliar, kemudian modal sendiri lama 500 juta, yang jumlahnya adalah 1,5 miliar. Dengan demikian, pemilik obligasi mengubah obligasinya menjadi penyertaan modal, sedangkan pemilik perusahaan lama mengurangi kepemilikannya, di mana mereka hanya akan memiliki 1/3 dari perusahaan. Kemudian, dalam reorganisasi finansial juga sering diiringi dengan konsolidasi, yaitu membuat perusahaan lebih ramping secara operasional. Reorganisasi dan konsolidasi dilakukan dengan cara yang pertama melakukan penghematan biaya, kemudian menjual aktiva yang tidak diperlukan, kemudian yang ketiga divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau bisa juga digabung. Kemudian yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai cukup menguntungkan. Dan yang terakhir, memanfaatkan kas yang ada, seperti tidak menambah hutang, dan kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang diperlukan, dan juga menjaga likuiditas. Dalam jangka pendek mungkin profitabilitas dikorbankan atau bahkan profitabilitas terpaksa negatif. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Banyak maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.